Jangan underestimate sebuah relationship saudara sama Tuhan. Karena relationship saudara sama Tuhan, itulah yang menolong Anda untuk tetap teguh berdiri. Iman itu seperti akar, di mana menentukan sebuah pohon untuk hidup berapa lama. Makanya saya senang sekali makan korma. Karena korma ini bukan cuma sehat saudaraku, tapi korma ini punya filosofi bagaimana cara ditanamnya. Makanya orang-orang di Timur Tengah, mereka susah sekali makan nasi karena nasi tidak ada di sana. Mereka susah makan gandum karena gandum gak tumbuh di padang gurun. Yang mereka lakukan adalah mereka menanam begitu banyak pohon korma. Karena ini keadilan Tuhan. Ini keadilan Tuhan. Saya bersyukur buat Tuhan adil begini. Bagi negara tropical yang 2 musim, gampang kita menemukan padi atau beras. Tapi bagi negara 4 musim, susah untuk menemukan beras, tapi gampang menemukan gandum. Tapi khusus untuk negara kering, tidak ada beras dan tidak ada gandum. Mereka tanam buah korma, dan mereka petik korma. Mereka simpan di kantong mereka 7 korma. Mereka bisa jalan kaki 8 jam dengan 7 buah korma. Kalau nggak percaya, saudara bisa buktikan. Kalau saya pergi traveling ke Tanah Perjanjian, saya biasanya, saudaraku, minta izin sama manajer hotel untuk ambil 7 korma. Manajer hotel berkata begini, silakan Pak. Karena dia tahu saya kasih tips buat dia. Tapi dia tanya juga begini, Pak Yohanes, Pak Jojo, iya kenapa? Grup Bapak suka makan telur ya Pak ya? Oh iya, grup Indonesia senang sekali makan telur. Iya, tapi grup Bapak setiap kali saya tuangkan telur, berapa butir pun selalu habis. Jadi setiap restoran manajernya datang sama saya, apakah grup Bapak memang suka sekali makan telur? Ya, grup kami suka makan telur. Tapi masalahnya Pak, telur itu habis, tidak ada kulitnya Pak. Apakah grup Bapak makan telur sama kulit-kulitnya? Saya berkata, sudah jangan dilanjutkan lagi. Kita bahas topik yang berbeda. Karena rupanya grup Indonesia suka mengambil telur, bukan cuma makan di tempat, tapi bawa pulang juga. Anyway, kalau saya suka bawa, yaitu korma. Kenapa? Karena dalam perjalanan kadang-kadang kita agak telat makan, atau kita mungkin gak sempat makan karena sibuk ngurus tamu. Tapi saya simpan 7 korma dan saya selalu makan. Itulah yang membuat saya bisa kuat sepanjang seharian berjalan. Nah, bagaimana cara korma itu bisa tumbuh, saudaraku? Bagaimana cara korma itu bisa bertunas? Simple, sederhana. Ambil biji korma, lalu masukkan korma itu di gurun pasir, gali di tempat yang paling dalam, lalu tumpuk batu yang besar di atas benih korma itu. Begitu benih korma itu mulai mengakar ke bawah, lalu kemudian dia mulai bertunas ke atas. Dan ketika dia mulai bertunas ke atas, dia tersendat dengan batu yang ada di atas. Maka karena tekanan dari atas membuat benih korma itu mengakar ke bawah sampai dia menemukan air. Dan ketika dia menemukan air, maka tunas korma itu akan mulai memecahkan atau menggeser batu karang yang ada di atas. Inilah kenapa sih Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita tekanan, supaya Anda makin mengenal Tuhan, supaya Anda bergaul sama Tuhan, bukan mengejar ambisimu saja. Sebab kalau Anda punya karisma, tapi Anda nggak punya karakter, nanti gampang rubuh. Daniel pasal 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan strong dan akan moving. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan lemah dan susah bergerak. Mengenal Tuhan menolong Anda supaya Anda punya akar yang kuat. Saya kasih contoh ilustrasi di depan saya sebagai object lesson, di mana ada 2 batu bata dan selembar kertas yang ada di tangan saya, dan juga ada beberapa pebble atau magnet. Inilah iman Anda, seperti sehelai kertas yang harus ditopang sama dasar. Tapi masalahnya begini, kalau Anda gak pernah memperkuat iman, maka tekanan yang mulai datang akan membuat Anda roboh. Baru 2 batu udah roboh. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, kita harus memperkuat iman kita dengan apa? Hubungan sama Tuhan. Anda mulai membangun hubungan sama Tuhan, Anda mulai lakukan devotion, maka Anda akan menemukan kekuatan.
Kalau tadi 2 batu tenggelam atau jatuh dan rubuh, sekarang karena Anda mulai bangun hubungan sama Tuhan, Anda jauh lebih kuat. Anda masih bisa lebih menopang. Sampai beberapa butiran baru kolab lagi. Yang Anda perlu lakukan adalah bangun hubungan kembali sama Tuhan. Saat teduh, bangun komunitas dengan anak-anak Tuhan. Maka ketika Anda ditimpa oleh berbagai problem, Anda akan makin kuat. Begitu Anda mulai merasa titik lemah lagi, Anda mulai bangun hubungan lagi sama Tuhan. Baca Alkitab, merenung firman, berdialog sama Tuhan, saat teduh, dan punya komunitas. Lalu apa yang terjadi ketika Anda mulai bangun hubungan sama Tuhan? Anda mau taruh banyak beban, banyak masalah. Dia akan menopang. Dia akan kuat. See, dia tetap kuat, strong. Why? Karena dia bangun hubungan sama Tuhan. Iman yang sama. Yang tadi yang gak punya hubungan, hanya cuma 2 batu, dia tenggelam, dia jatuh. Tapi dia bangun hubungan lagi sama Tuhan. Ditambah 5 batu, dia tenggelam, dia jatuh lagi. Tapi dia bangun hubungan sama Tuhan. Sekarang puluhan batu, dia sanggup menopangnya. Karena hubungan sama Tuhan. Jangan underestimate sebuah relationship saudara sama Tuhan. Karena relationship saudara sama Tuhan, itulah yang menolong Anda untuk tetap teguh berdiri.